Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Halo Foto. Kembali lagi di segmen Halo Foto Story bersama dengan saya, Abigail Sapteno, yang akan memandu sesi podcast kita pada hari ini. Perkenalkan, kita bertemu dengan Mas Felix Indrawan, seorang fotografer, profesional fotografer, dan juga brand ambassador dari beberapa brand. Gimana Mas Felix, apa kabar? Iya, halo. Grogi saya. Udah lama nggak muncul depan kamera. Ya, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Felix Indrawan. Saya biasanya kalau foto itu di foto landscape ya sebenarnya. Cuman kalau dibilang udah saat ini semua foto saya kerjain gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa genre ya Mas ya? Iya, cuman kalau genrenya yang secara umum spesifik itu yang di landscape, terus lebih ke komersial. Lebih ke komersial gitu. Berarti awalnya sendiri nih Mas, begitu terjun ke fotografi, jatuh cinta ke fotografi itu gimana prosesnya? Oh, pokoknya pertama kali belajar foto itu kurang lebih saya pas SMA. Jadi di SMA saya itu di College Canisius itu ada eskul fotografinya, namanya Canilens. Nah dari situ saya join, dari situ saya mulai suka foto. Sebenarnya foto sih nggak langsung dari situ dulu, karena basicnya kakak saya juga suka foto, papa saya juga suka foto, jadi nular aja sih, itu nular. Lama-lama malah jadi seru banget gitu foto. Kalau ditanya pertama kali terjun, genrenya apa? Genrenya pertama kali street. Oh, mulainya dari street. Iya, dari street. Habis dari street, pindah genre lagi ke saya buat foto komersial, dari buat majalah, sampai ketemu jenuhnya. Jadi beberapa tahun moto dan itu bosen. Kayak udah males motonya juga. Baru diajakin teman buat ikut landscape, sampai sekarang jadi suka landscape. Oh lanjut gitu. ya berarti. Iya. Gitu. Kan berarti mulainya dari SMA berarti ya? Dari SMA, iya. Itu kurang Terus, lebih 12 tahun lalu. Oh iya. 12 tahun lalu, iya. Gitu. Begitu lanjut SMA, ngambil ada bidang pendidikan yang terkait gitu nggak Mas? Misalnya Bidangnya kayak ngambil DKV gitu. Tadinya mau DKV, cuman sebenarnya saya pengen itu arsitek sama DKV. Jadi pengen arsitek karena memang hobi juga itu, cuman saya nggak bisa gambar. Jadi kalau gambar garis besarnya miring karena mata saya silinder gitu, silinder Sama Mas. Jadi lumayan gede silindernya, next jadinya saya nggak bisa ngambil, lalu malah kuliahnya agak berbeda jurusannya. Saya lulusannya FKG. Oh FKG berarti Iya, yang ngambilnya ya? FKG. Setelah itu ya sama. Setelah lulus SMA saya kan ambil IPA, nextnya ambil FKG. Iya. Berarti kan itu hitungannya mungkin switch karir ya Mas ya, dari yang FKG ngejarnya terus mau ke fotografi itu ada faktor tertentu nggak, kayak nih gue pengen nih ngejar ini gitu, kenapa tuh Mas? Kalau switch career kayaknya memang sejujurnya pas lulus SMA pun saya nggak tahu mau ambil jurusan apa kuliahnya. Jadi dari awal tuh saya nggak tahu mau ambil kuliahnya apa. Tapi kebetulan kakak saya juga dokter ya, sekarang udah spesialis juga. Jadi saya coba ambil dokter juga yang keterima FKG gitu. Keterima FKG yaudah saya jalanin kuliahnya, enjoy aja karena basicnya juga saya ya udah menghafal namanya juga ya, menghafal jadi nggak masalah sih kayak gitu. Lalu pas switch career ya pas ke foto memang hobi ya, basicnya hobi. Jadi memang kadang-kadang kan harus kerja sesuai passion juga. Jadi ya kali ini memang kerja sesuai passion itu. Dari sebenarnya pas landscape itu ya saya namanya menikmati ya dari tahun 2016 sampai 2020 itu benar-benar namanya saya menikmati, enjoy dengan landscape. Ya, beberapa kali kerjasama dengan Kemenpar, terus ikut project buat Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, zamannya Menteri Pak Arief Yahya. Terus dari situ mulai asik juga kerjaan buat foto, jadinya makin banyak dari situ gitu sih. Berarti itu barengan ya, ikut project-project itu barengan sama pas kuliah Mas atau? Pas kuliah itu 2012 sampai 2016 pas malah setelah lulus selesai. Pas ya berarti ya. Iya, tapi pas kuliah juga suka moto juga. Di situ saya mulai buka foto trip. Dari foto trip di situ kerjasama itu memang saya pengajar juga buat materi workshop, materi event segala macam di DOS Kamera and Gadget ya. Jadi di situ juga ngajar. Dari situ saya buka foto trip. Dari mereka juga bantuin saya untuk foto trip barengan sama DOS. Dari situ sampai lanjut. Gitu. Jadi bahkan pas kuliah tuh udah mulai starting karirnya gitu ya Mas? Sudah. Ngejar profesional fotografer gitu ya? Cuman memang pas awalnya itu belum terlalu serius. Jadi
ilmunya masih kulitnya doang. Oh, Gitu. Mungkin pas 2016-17 mulai serius buat belajar lebih serius lagi, jadi lebih matang ya. Kalau ngajar juga harusnya lebih sesuai gitu. berarti pas kuliah dibarengin sama workshop gitu juga Mas? Bareng, Maksudnya kayak jadi ikut-ikut komunitas kah? Atau? ikut. Saya dulu komunitasnya lumayan banyak ya. Dulu juga di Kaskus itu saya buat moderator buat Fujifilm ya, buat Fujifilmnya yang namanya Kavling Fujifilm. Dari situ. Jadi karena basicnya saya dulu pakainya tuh pertama kali pakainya Canon, pas ganti mirrorless gantinya Fujifilm. Dari situ ya mulai aktif komunitas. Nextnya ikut Nusantara, Geo Nusantara, mulai aktif komunitas yang lain-lain juga. Cuman ya karena kesibukan juga pas itu, jadi mungkin mulai vakum juga gitu. Tapi enjoy ya Mas, maksudnya kan di tengah kesibukan kuliah juga itu pasti dibarengin sama kegiatan komunitas misalnya. Karena basicnya foto itu buat saya hobi dulu. Jadi memang kalau capek kuliah, capek kerja, ya kita moto buat senang-senang gitu, buat senang-senang. Bahkan kalau bisa dikata pokoknya sebelum masuk kuliah kita moto dulu. Saya moto dulu sunrise dulu, masuk kuliah, pulangnya saya sunset dulu baru pulang ke rumah. Gitu. Pernah kayak gitu. Saking lagi mantep banget, lagi pengen moto banget. Gitu. Tapi emang dari situ ya ketahuan emang passionnya di sini gitu ya Mas ya. Betul, memang ya. Pokoknya pas namanya moto landscape tuh kayak, wah ini tuh seru banget moto landscape. Jadi sampai sekarang saya moto landscape, foto cityscape masih sangat seneng. Gitu, kayak kira-kira. Berarti kan itu lumayan panjang ya sampai akhirnya benar-benar decide kalau ini Mas mau ngambil karir sebagai profesional fotografer nih. Iya. Ada pengaruh sosok tertentu nggak sih Mas kayak yang motivasi Mas Felix nih sepanjang waktu mau mengawali gitu misalnya? Kalau moto sebenarnya karena teman-teman saya juga, kita teman moto landscape semua ya. Contohnya ada Amon, ada guru saya Jose Hamra, teman saya yang awal-awal tuh Daniel, semua saya moto landscape ya semuanya suportif ya. Jadi kita enjoy banget. Tiap ada motor landscape tuh seneng gitu. Jadi sebenarnya kalau yang influence itu kalau di luar negeri sih banyak ya. Saya suka banget beberapa artis Instagram luar negeri ya. Kayak Max Riff ya, Daniel Cordan, terus sampai satu lagi itu Daniel Greenwood. Nah, itu saya suka-suka banget karena mereka yang terpacu juga pengen banget bisa fashion foto kayak gitu. Kebanyakan berarti landscaper gitu ya Mas? Banyak kan landscaper. Ya, cuma kalau sekarang sih tetap landscape sih. Tetap landscape di hati gitu. Emang temennya demen landscape, cuman tapi ada satu yang paling saya pasti agak pertanyaan. Saya tuh sebenarnya nggak suka alam, tapi suka landscape. Bingung nggak? Bingung ya. Jadi kalau disuruh milih jalan-jalan ke pantai apa ke gunung apa ke mall, saya beli ke mall. daripada daripada suruh ke alam. Tapi kalau pas motor landscape, saya lebih pilih alam jadinya, langsung otomatis. Berarti awal-awal tuh pakai kamera apa tuh Mas? Waktu awal-awal pertama kali saya pakainya, kalau kamera film pakainya Nikon F75, lalu pindah ke Canon itu pokoknya saya paling suka 5D series. Jadi 550D, 50D sampai 5D gitu. Semua Canon. Terakhir saya pas ada trip ke Singapura, saya kena back pain karena bawa barang keberatan. Dari situ saya pindah semua, saya jual semua. Mirrorless saya ganti ke mirrorless. Dari situ pakai Fuji, malah jadi enjoy moto lagi. Gitu. Apalagi kan kalau landscape gitu kan bawa barang-barang. Benar, ya. Jadi pasti kalau landscape itu paling penting bawa kamera, lensanya ada banyak, terus bawa filter, bawa tripod, bawa pembersih lensa, bawa blower, banyak banget banyak ya. Iya, belum baju ganti, handuk dan lain-lainnya. Iya, jadi memang belum kalau ada memang tempatnya jalannya jauh atau mau trekking segala macam, pasti persiapan lebih banyak.